Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi ya terkait sinyal pendaftaran ya P3K 2022. Rencananya akan dimulai di tanggal 31 Oktober. Nah, jadi yang memberikan sinyal ini bukan admin ya, tapi Badan Kepegawaian Negara BKN, dan ini juga sudah dikatakan di sosialisasi kebijakan pengadaan ASN P3K di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan, terutama bagi guru lulus passing grade ya, karena dengan adanya sinyal pendaftaran P3K 2022, maka secara otomatis tidak lama lagi rekan-rekan guru lulus PG akan mendapatkan penempatan ya ketika login pertama kali di SSCASN setelah melakukan konfirmasi tentunya Bapak Ibu ya, bagi yang mendapatkan formasi, karena dikatakan oleh Kemendikbudristek hanya sekitar 134.022 ya yang akan mendapatkan penempatan. Sisanya akan diselesaikan di tahun 2023. Amin. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, Badan Kepegawaian Negara akhirnya memberikan sinyal pendaftaran P3K 2022 akan dimulai 31 Oktober. Langkah BKN tersebut diapresiasi oleh Ketua Badan Khusus Honorer BKH PGRI Riau Bapak Eko Wibowo. Menurut dia, berkat kolaborasi yang baik antara BKN dan Kemenpan RB, akhirnya jadwal seleksi P3K 2022 akan diumumkan hari ini. Oke, mantap ya. Jadi sudah dikatakan oleh BKN ya, kalau tidak ada halangan, estimasinya itu direncanakan 31 Oktober. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu ya. Syaratnya itu adalah instansi pusat harus menyelesaikan semacam penginputan formasi di SSCASN agar nantinya tidak ada guru honorer yang dirugikan, apalagi kalau misalkan tiba-tiba formasinya kosong karena tidak diinput. Nah, itu adalah salah satu syarat agar SSCASN bisa dibuka tanggal 31 Oktober. Ini harus diselesaikan ya. Jadi penentunya besok ya, tanggal 28 Oktober ya, merupakan batas akhir penginputan data oleh instansi pusat tentunya. Nah, di sini katakan kami mengapresiasi kinerja BKN dan Kemenpan RB yang konsisten menyelesaikan pengangkatan P3K 2022 dari tenaga non ASN, kata Ekowi sapaan kepada jpnn.com. Nah, jadi beliau berharap estimasi 31 Oktober SSCASN dibuka tidak meleset lagi. Eko mengatakan sudah cukup guru honorer dihebohkan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Kemendikbud bahwa 25 Oktober mulai pendaftaran. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi cukup heboh kemarin ya pada saat Kemendikbud menyebarkan ya file itu 25 Oktober mulai pendaftaran, bahkan kita semua panik Bapak Ibu ya. Nah, jika merujuk tupoksi SSCASN dibuka kapan, itu menjadi wewenang BKN. Ini sudah tepat ya, karena BKN adalah penentu utama kapan SSCASN dibuka, karena SSCASN itu adalah portal yang dikelola secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara, bukan Kemendikbud Bapak Ibu ya. Namun dia lega dengan pernyataan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen yang akhirnya menyebutkan tanggal dimulainya pendaftaran P3K 2022 secara serentak ya, seperti itu. Jadi secara serentak maksudnya ya. Kemudian di sini juga dikatakan mudah-mudahan tidak molor lagi ya ucapnya. Dia juga mengingatkan instansi teknis untuk menginput formasi semua mata pelajaran baik SDE, SDN, SMPN, SMA, SMKN dan SLBN. Jangan sampai tidak masuk di SSCASN. Apalagi dengan adanya kurikulum merdeka yang diterapkan Kemendikbudristek tahun ini. Kami tidak mau guru honorer dirugikan dalam seleksi P3K 2022 ini. Kami ingin kemudahan dalam kelulusan P3K 2022. Dia menyebutkan ada banyak harapan yang digantungkan honorer dalam seleksi P3K ini. Pasalnya sekian tahun mereka mengabdikan diri untuk perubahan status dari honorer menjadi ASN. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebagai pahlawan
tanpa tanda jasa, apalagi menjelang momentum HUT pada 25 November. Semoga hari ulang tahun Guru Nasional dan PGRI kami mendapatkan kado terindah menjadi ASN P3K, seru tokoh muda pendidikan di Riau. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak pemaparan dari Bapak Suharmin berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan info BK. Kami berharap petugas loker untuk memastikan barang-barang peserta tidak yang menjadi kewenangan Bapak Ibu di instansi, terutama terkait dengan finalisasi formasi di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Yang kedua adalah admin instansi agar segera melakukan setting beberapa variabel di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan kalau itu sudah selesai dilakukan, BKN akan segera melakukan verifikasi dan validasi informasi. Saya sudah meminta kepada Bapak Ibu Kapolres pagi ini untuk segera melakukan verifikasi dan validasi atas formasi yang di instansi daerah, terutama karena Bapak Ibu Kapolres ada di instansi daerah. Dan Bapak Ibu di instansi mohon segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada teman-teman kami di kantor regional. Sementara untuk di kantor pusat, kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan yang akan melakukan verifikasi informasi yang di instansi pusat. Nah, tetapi ini belum bisa bekerja karena Bapak Ibu tadi saya sampaikan, terutama di instansi pusat, baru 18 instansi yang sudah menyelesaikan input formasi ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Kami berharap pada tanggal 28 Oktober besok, Bapak Ibu sudah betul-betul menyelesaikan sesuai dengan suratnya Ibu Setmentan. Karena kalau ini tidak selesai, maka potensi molornya juga akan besar. Kami sampaikan tadi, kita berada di injury time. Kalau ini betul-betul akan kita laksanakan pada tahun ini, maka mohon juga bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita dengan BKN melakukan percepatan terkait dengan penyelesaian formasi ini. Sehingga supaya BKN juga bisa kemudian melakukan verifikasi terhadap formasi dan memastikan formasi tadi betul-betul sudah sesuai dengan surat Menpan, surat keputusan Menpan maupun surat edaran Dirjen Nakes terkait dengan kualifikasi pendidikan di masing-masing formasi jabatan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, bergotong royong, kami optimis ini bisa kita lakukan kita buka pada tanggal 31 Oktober besok. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian juga tidak melaksanakan tugasnya, maka ini tentu akan menjadi kendala besar bagi kita semua, dan tentu terutama bagi kami di Kementerian Pan-RB dan BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi tadi yang sudah menyampaikan secara lengkap ya, sampai hal yang teknis tadi apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Harus Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu lakukan khususnya di tataran implementasi, karena ini di luar kewenangan BKN dan Kemenpan ya Pak, kurang lebih gitu ya Pak Deputi ya. Jadi artinya penyelenggaraan ini bisa terlaksana. Tadi salah satunya hal yang cukup strategis adalah peran Bapak Ibu para pengelola kepegawaian tadi untuk menginput informasi ke dalam SSC-nya BKN. Nah ini penting, kita punya waktu sehari, saya yakin teman-teman ini bisa lah melakukan itu ya, karena itu sebetulnya waktunya cukup panjang. Nah barangkali ini Pak Deputi ini pertanyaannya, kalau misalnya sampai 28 lewat, mungkin dari 50 sekian instansi misalnya itu baru ada separohnya gitu ya. Kira-kira gimana nih Pak Deputi nanti? Iya, ini yang mungkin nanti kami tentu akan kembalikan ke Panselnas, apakah kita masih akan tetap go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi administrasinya tetap kita laksanakan, tapi kemudian seleksi ujiannya kita laksanakan di tahun depan. Itu yang paling memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di instansi masih punya kendala pada saat melakukan input formasi, karena memang ini ada hal-hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, termasuk teman-teman di instansi pembina, baik itu Kementerian Dikbud, terutama Nakes dan guru,
di Kementerian Dikbud yang tadi kami sampaikan hari ini kami sedang melakukan simulasi, aplikasi bisnis sudah kita siapkan dengan proses bisnis yang baru yang kemarin pada tanggal 26 disampaikan oleh teman-teman Dikbud, sudah diselesaikan oleh Dikbud, dan hari ini tadi pagi saya ngecek ke teman-teman di PKM sedang melakukan simulasi uji coba dengan data real apakah ada potensi orang yang salah kamar atau tidak. Karena ini harus dipastikan betul supaya hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2021 kemarin yang orang dia sebetulnya honor di SBA misalnya, padahal SBA-nya membuka formasi. Akhirnya ini kemudian mereka terpaksa oleh sistem karena flaggingnya diarahkan ke SBB, dia kemudian terdaftarnya di SBB, padahal di SB tempat dia honor dia terdaftar. Nah, kita tentu tidak menginginkan hal itu tidak terjadi. Simulasi ini yang hari ini sedang intens dilakukan oleh teman-teman BKN dan Dikbud, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas, teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang kami juga sudah sampaikan ke Ibu PLT Dirjen GPK. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti kasus 2021 terulang kembali. Waktu 2021 kita mengatakan akan ada 3 skenario atau 3 tahapan seleksi, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian tahap 3 tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini tentu akan merugikan teman-teman guru yang kebetulan mendaftar di tahap 3. Nah, yang tahap 4 ini atau P4 ini juga diharapkan tidak terjadi demikian. Ini yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama supaya teman-teman ini kemudian bisa apakah P2 dan P3 kita gabung misalnya, sehingga P4 menjadi P3 dengan keterbatasan waktu yang tadi. Nah, skenario ini tentu harus kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Dikbud, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sudah umumkan ada P4 atau U misalnya, tetapi kemudian ternyata waktunya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih.